Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikadek Mira Sukmayanti, NIM 2401010028 dari kelas K. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Pak Arya Mulyawan selaku dosen pengampu di mata kuliah e-bisnis. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke videonya. Baik, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan perbedaan antara bisnis tradisional dengan e-bisnis. Untuk perbedaan yang pertama yaitu terletak pada lokasi operasionalnya. Untuk bisnis tradisional dia membutuhkan lokasi fisik seperti toko, warung, pasar, dan juga kantor untuk melakukan interaksi dengan pelanggan dan juga penjual. Lalu berbeda dengan e-bisnis, yang e-bisnis itu dilakukan secara online saja, baik itu melalui website, sosial media, aplikasi, atau mungkin platform digital lainnya. Untuk yang kedua yaitu melalui perbedaan antara jam operasionalnya, yang dimana bisnis tradisional itu bisa tergolong mempunyai waktu yang terbatas, karena apabila toko tutup, pelanggan tidak boleh membelanja atau tidak bisa berbelanja lagi di toko tersebut. Berbeda dengan e-bisnis. E-bisnis bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, jadi bisa dilakukan selama 24 jam non-stop. Yang ketiga, perbedaannya terletak pada cara berinteraksi dengan konsumen. Bisnis tradisional itu bisa berinteraksi dengan langsung, jadi bisa bertatap muka langsung dengan pembeli atau konsumen, yang dimana konsumen juga bisa memilih atau melihat barang itu terlebih dahulu sebelum dibelinya. Berbeda dengan e-bisnis. E-bisnis benar-benar dilakukan secara online saja, jadi interaksinya itu bisa melalui chat WA, email, atau mungkin via telepon langsung dengan penjualnya. Walaupun tidak dilakukan secara langsung atau bertatap muka langsung, tetapi interaksinya masih bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya itu perbedaan jangkauan pasarnya. Bisnis tradisional itu jangkauan pasarnya mungkin bisa di area toko tersebut aja, tetapi kalau e-bisnis mempunyai jangkauan pasar yang sangat amat luas, baik itu dari sisi nasional ataupun dari segi internasionalnya. Yang terakhir itu ada dari sisi biaya operasionalnya. Untuk bisnis tradisional tergolong ke yang biayanya tuh besar, karena pasti mengeluarkan biaya untuk membayar sewa toko, membayar listrik, dan pastinya membayar gaji karyawan. Berbeda dengan e-bisnis. E-bisnis tidak membayar semua itu, karena bisa saja dilakukan secara otomatis dan bahkan dilakukan dari rumah saja. Baik, untuk soal yang kedua yaitu metode pengembangan sistem apa yang bisa digunakan untuk membangun sistem e-bisnis. Menurut saya metode yang digunakan yaitu metode agile. Kenapa metode agile? Karena e-bisnis itu bersifat dinamis, yang dimana kita harus selalu mengikuti perubahan tren dan juga kebutuhan pasar. Dengan menggunakan metode agile ini, tim pengembang bisa bekerja dengan efektif, bekerja dengan fleksibel, dan pastinya bertahap. Karena kita bisa mengeluarkan sistem ini satu persatu per fiturnya. Jadi setelah kita mengeluarkan sistem ini, pengguna memakainya, dan dari pengguna itu memberikan masukan ataupun apa yang kurang dari sistem kita ini. Jadi contoh seperti kita menjual produk di suatu situs online dan kita menambahkan fitur seperti katalog produk, tambah keranjang, dan juga metode pembayaran. Di sini kita bisa mengeluarkan atau membangun sistem itu satu persatu, dan dari pengguna itu menggunakannya dan juga bisa memberikan tambahan ataupun apa yang kurang dari sistem kita tersebut. Jadi kita bisa memperbaiki sistem kita tersebut lebih baik dari yang sebelumnya untuk kedepannya. Jadi untuk soal yang ketiga yaitu apa saja cangkupan materi yang ada pada Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi untuk undang-undang ini membahas mengenai informasi, transaksi, dan juga aktivitas elektronik yang ada di Indonesia dan juga penjagaan terhadap pengguna internet. Saya akan bahas satu persatu apa saja pembahasan yang ada pada undang-undang ini. Yang pertama yaitu mengenai informasi dan juga dokumen elektronik. Dokumen elektronik sebenarnya memiliki hukum yang sama dengan dokumen yang aslinya, asalkan masih bisa diakses, ditampilkan, dan diuji dengan kebenarannya. Yang kedua itu ada transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu juga diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yang dimana itu mengatur tentang pembayaran online, lalu juga keamanan konsumen digitalnya. Yang ketiga itu ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik juga diatur dalam undang-undang ini, yang dimana itu mengenai tanda tangan elektronik yang sah yang digunakan untuk persetujuan asalkan memenuhi syaratnya. Yang keempat itu ada tindak pidana digital yang termasuk ke dalam penyebaran berita bohong atau hoax. Yang kedua ada penyebaran video pornografi, pencemaran nama baik, hacking, dan juga penipuan secara online. Yang terakhir itu menjaga keamanan data pribadi kita. Baik, untuk soal yang keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan analisis SWOT, dan juga lakukanlah analisis SWOT pada salah satu e-commerce yang ada di Indonesia.
Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk menentukan kekuatan atau strength, menentukan kelemahan atau weakness, menentukan peluang atau opportunity, dan juga menentukan ancaman atau threat. Jadi saya akan membahas analisis SWOT yang ada di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Tokopedia. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kekuatan atau strength-nya. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce terbesar yang ada di Indonesia, yang dimana sudah banyak masyarakat Indonesia menggunakan Tokopedia untuk melakukan jual beli barang secara online. Lalu Tokopedia juga menyediakan segala macam produk yang sesuai dengan kebutuhan kita atau mungkin pada produk elektronik. Tokopedia juga menyediakan banyak metode pembayaran seperti e-wallet, transfer bank, kartu kredit, dan masih banyak metode pembayaran lainnya. Jadi untuk yang kedua itu adalah kelemahan atau weakness. Jadi kelemahan yang dialami Tokopedia ini terletak pada persaingan terhadap kompetitor-kompetitor dari e-commerce lainnya seperti Shopee atau mungkin Lazada dan e-commerce lainnya. Lalu Tokopedia juga sering mengadakan diskon atau potongan harga besar-besaran, jadi itu membutuhkan biaya atau modal yang sangat besar. Dan juga Tokopedia sering menerima keluhan dari pelanggan karena barang yang mereka pesan itu lambat untuk dikirimkan. Jadi untuk yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Peluang Tokopedia itu sebenarnya sangat besar dan masih bisa untuk dijalankan ke depannya, karena di era sekarang sudah banyak pengguna internet baru. Lalu Tokopedia juga bisa menambahkan atau menggunakan fitur-fitur AI seperti chatbot, live chat, live shopping, dan masih banyak fitur menarik lainnya yang bisa dicoba oleh Tokopedia. Baik, yang keempat itu ada ancaman atau threats. Ancaman yang dialami oleh Tokopedia selain dengan persaingan dengan kompetitor dari e-commerce lainnya, dia terletak juga pada keamanan datanya, karena banyak transaksi online yang membutuhkan data pribadi kita untuk dimasukkan ke sana sebelum melakukan transaksi. Baik, untuk soal yang kelima yaitu apa saja yang menjadi hambatan e-bisnis di Indonesia. Hambatan yang pertama yaitu kurangnya infrastruktur teknologi. Masih banyak daerah di Indonesia yang belum mendapatkan internet dengan cepat dan juga dengan stabil, yang dimana menyebabkan pelaku usaha itu sulit untuk mengelola bisnis online-nya, terutama pada daerah terpencil. Yang kedua, kurangnya literasi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi, oleh karena itu mereka sulit untuk mengelola bisnis online-nya dan juga pada promosinya. Yang ketiga yaitu belum banyak orang mengetahui bagaimana cara pembayaran secara digital. Walaupun e-wallet dan juga transfer bank itu sudah sangat populer, masih banyak orang-orang yang belum bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pembayaran secara digital, terutama pada daerah pedesaan. Selanjutnya itu ada pada keamanan juga transaksi online. Masih banyak orang yang khawatir bahwa datanya akan tersebar karena banyak transaksi online yang membutuhkan data pribadi untuk syaratnya. Dan juga masih banyak orang yang belum percaya untuk berbelanja secara online karena mereka takut barang yang mereka pesan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang terakhir itu ada persaingan yang ketat. Sekarang itu banyak banget bisnis online atau e-commerce yang dimana mereka itu melakukan persaingan baik dari harga dan juga promosi. Jadi untuk orang-orang yang baru terjun ke dunia bisnis online itu, jika tidak memiliki modal yang cukup besar atau mungkin modal yang cukup dan juga strategi untuk kedepannya bagaimana, mungkin mereka tidak bisa berjuang untuk menghadapi kompetitor tersebut. Jadi selanjutnya yaitu soal nomor 6, apa saja aktivitas bisnis to consumer atau B2C di Indonesia? Jadi bisnis to consumer atau B2C adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan menawarkan langsung barang atau produknya kepada konsumen melalui media digital atau platform digital, contoh seperti website, media sosial, dan marketplace lainnya. Jadi apa saja aktivitas bisnis to consumer atau B2C ini? Yang pertama yaitu melakukan promosi atau pemasaran langsung kepada konsumen secara digital, baik itu bisa melakukan iklan pada media sosial, email marketing, dan juga menggunakan beberapa marketplace secara digital. Nah, jadi yang kedua itu adalah melakukan penjualan langsung barang ataupun jasa kepada konsumen. Jadi konsumen atau pembeli itu bisa melakukan pembelian langsung atau barang yang mereka inginkan pada marketplace kita atau marketplace orang-orang seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak marketplace lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan pemrosesan dan juga pembayaran. Setelah konsumen atau pembeli memilih barang yang mereka inginkan, proses selanjutnya itu adalah pembayaran secara digital, bisa itu melalui e-wallet, transfer bank, kartu rekening, dan masih banyak metode pembayaran digital lainnya. Yang terakhir yaitu proses pengiriman. Setelah semua proses yang dilakukan tersebut oleh pelanggan dan juga pembeli, selanjutnya itu adalah proses pengiriman barang. Jadi perusahaan langsung mengirimkan barang ke alamat konsumen melalui jasa ekspedisi atau jasa antar.
Baik, untuk soal nomor 7 yaitu jelaskan evolusi dari B2C di Indonesia. Untuk tahap yang pertama yaitu sudah mulai bermunculan internet dan juga situs web pada tahun awal 2000-an. Jadi pada tahap ini model atau bisnis B2C itu masih sangat sederhana dan terbatas, yang dimana perusahaan sudah memulai membuat situs web yang dimana hanya menampilkan katalog produk saja. Dan jika ada konsumen yang ingin berbelanja atau membeli produk kita, itu bisa melalui telepon dan juga email. Untuk tahap yang kedua itu sudah mulai bermunculan marketplace lokal pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Jadi pada tahap ini sudah ada marketplace lokal seperti Lazada, Tokopedia, dan juga Bukalapak, yang dimana jika konsumen ingin membeli produk di marketplace tersebut bisa langsung di sana tanpa melalui via telepon atau via email lagi. Untuk tahap yang ketiga yaitu sudah mulai ada ledakan e-commerce dan juga e-commerce mobile pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Jadi pada tahap ini sudah banyak yang menggunakan smartphone, yang dimana aktivitas atau model B2C itu sudah sangat praktis, hanya menggunakan aplikasi saja. Dan juga perusahaan sudah mementingkan UX, diskon besar-besaran, dan juga metode pembayaran secara digital seperti OVO, GoPay, dan masih banyak metode pembayaran lainnya. Jadi untuk tahap yang keempat yaitu adaptasi digital dan juga perubahan konsumen dari tahun 2020 sampai dengan pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini bisa mempercepat digitalisasi, yang dimana orang-orang itu sudah terbiasa untuk berbelanja online untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu, aktivitas B2C ini bukan hanya berkembang pada produk fisik saja, tetapi sudah ke layanan digital, seperti langganan live streaming atau mungkin membeli makanan dari aplikasi online. Untuk tahap yang kelima, yaitu era integrasi ekosistem dan juga teknologi AI pada tahun 2021 hingga sekarang, yang dimana model bisnis B2C itu sudah sangat terintegrasi. Gojek sudah bergabung dengan Tokopedia menjadi GoTo, lalu juga Shopee sudah menyediakan live shopping, dan ada sistem rekomendasi menggunakan AI. Itu juga perusahaan sudah mementingkan pengalaman pengguna secara lebih personal, cepat, bisa menggunakan chatbot, juga ada metode pembayaran secara digital, dan ada tracking secara real time. Baik, sekian video UTS yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.